البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita menyelesaikan pembahasan secara ringkas tapi ya tetap asar-asar di dalam bab yang ke-33 ini, kita masuk kepada pembahasan hadis yang musnadnya, hadis yang bersanad itu. Yang rajih semalam apa? Bukan pendapat Az-Zuhri, tapi yang rajih adalah pendapat jumhur ulama, yaitu kalau sudah dijilat oleh anjing air itu, maka tentunya apa? Air itu ternajisi. Kalau memang airnya si kita aja satu bejana, maka berarti apa? Kita tayamum atau cari air yang lain. Kalau tak emang tayamum karena airnya ternajisi, ada zatnya air liur anjing di situ. Cawannya saja itu dicuci, apalagi air yang memang dijilat oleh anjingnya itu. Ini lebih selamat. Kemudian kita masuk kepada hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus sab'un ba'dal mi'ah, 170. Haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Israil an Asim an Ibnu Sirin qala qultu li Abidah, saya berkata kepada Abidah, indana min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami memiliki sebagian dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asobnahu min qibali Anas, kami mendapatkan itu dari Anas. Atau min qibali ahli Anas, atau dari keluarga Anas. Faqal, maka Abidah mengatakan, la antakuna indi sya'ratun min, sungguh seandainya saya memiliki satu helai rambut saja dari rambut-rambut tadi, ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha, itu lebih saya sukai daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Baik. Di sini disebutkan hadis ini memang hanya diriwayatkan di situ saja, dan memang anak tidak mendapatkan di dalam tempat lain, bahkan di Kutubut Tis'ah tidak didapatkan ini. Hanya di riwayat Bukhari ini saja, wallahu a'lam. Demikian pula di dalam masanid, dalam ma'ajim juga tidak didapatkan. Baik. Di sini Imam Bukhari, iya disimpan. Nah, nanti akan disebutkan dalam hadis yang setelahnya bagaimana cara Anas mendapatkan itu. Tapi kita membaca hadis yang ini dulu aja. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan dari salah satu guru yang nomor 1 kualitinya, Malik bin Ismail. Beliau Abu Ghassan Malik bin Ismail Al-Kufi, siqatun sabtun, bahkan dikatakan min asbatin nas, termasuk orang yang paling kukuh di zamannya. Pujian banyak sekali, dipuji oleh Syu'bah, dipuji oleh Sufyan Ats-Tsauri, dipuji oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Betul-betul orang-orang hebat yang memuji beliau. Termasuk juga yang memuji beliau adalah siapa itu? Ibnu Mubarak dan lain-lain. Ini nomor 1. Walaupun mungkin kita tidak terlalu kenal Malik bin Ismail, tapi Abu Ghassan kunyahnya lebih terkenal. Memang dia termasuk guru nomor 1-nya Imam Bukhari, Abu Ghassan Al-Kufi. Walaupun tidak so famous imam yang 4 atau Imam Kutubut Tis'ah Wasitah, tapi ini nomor 1 beliau. Iya betul. Akan sampai hari kiamat pun nama itu akan disebut. Memang. Hadis ini pun gabungan antara Kufah dengan Basrah ini. Qal haddatsana Israil Abu Yusuf, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq As-Sabi'i Al-Kufi. Ini pun namanya beredar di sekeliling itu, Israil bin Yunus. Beliau adalah Abu Yusuf, iya. Istilahnya nama-nama itu. Nah, beliau siqah walaupun punya kesalahan, tapi beliau siqah dan asbatun nas fi jaddih. Beliau paling kuat riwayatnya terhadap datuknya, yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i. Ini Kufi, ulama Kufah. An Asim, Asim bin Sulaiman. Beliau adalah Abu Abdurrahman Asim bin Sulaiman Al-Basri, siqah. Pujian terhadap beliau banyak. Walaupun ada yang sedikit mengkritik, Yahya bin Ma'in sedikit mengkritik, tapi
dilawan oleh para ulama besar-besar, tak layak Asim ini dilemahkan. Bahkan beliau sikoh, kesimpulannya Asim bin Sulaiman al-Ahwal Basri. Kebaikan memang menyerlah. Iya. Ani bin Sirin, makruf beliau Abu Bakar Muhammad bin Sirin, dan beliau adalah Basri, ulama Basrah, faqih, siqah, dan juga ahli takwil mimpi, dan dikenal sebagai auraun nas, orang yang paling warok di zamannya. Ya, beliau maula dari Ummi Salamah. Qultu li Abidah, saya berkata kepada Abidah Abu Amr, Abidah bin Amr As-Salmani. Beliau siqatun tabi'iyun mukhadram. Beliau masuk Islam 2 tahun sebelum wafatnya Nabi. Cuma sayangnya tak jumpa. Beliau Basri. Beliau Kufi. Beliau datang dari Irak mau menemui Nabi, ternyata Nabi sudah wafat. Ya, tidak semua orang mampu untuk pergi jauh ke sana ke sini dan sebagainya. Dia bukan sahabat lah. Sayangnya beliau tak jumpa Nabi. Dia bukan sahabat. Bukan. Tabi'in. Iya, kibarut tabi'in. Mukhadram itu kibarut tabi'in. Siqah, faqih, bahkan dikatakan Syuraih yang terkenal sebagai qadhinya, qadhi yang dipercaya oleh Umar bin Khattab. Syuraih sering bertanya kepada Abidah. Sehingga terjadi semacam persaingan, tapi bukan persaingan antara mereka, tapi di kalangan ulama siapa yang lebih baik, Syuraih atau Abidah, karena sama-sama faqih dan sama-sama pakar di dalam masalah fatwa dan dalam masalah qadha. Hanya saja kalau Abidah ini lebih terkemuka dalam fatwa, kalau Syuraih beliau terkemuka di dalam masalah qadha. Nah, sekarang Muhammad bin Sirin bercerita kepada Abidah, indana min sya'arin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya terhapus, takdirnya syai'un, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani di dalam Darori dan Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Indana syai'un min sya'arin Nabi. Kami memiliki sebagian atau sesuatu. Ya, tentunya maksudnya ba'dun min sya'arin Nabi. Boleh. Sebagian pun mengatakan ba'dun. Boleh juga syai'un, tak masalah. Kami memiliki sebagian dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Asobnahu min qibali Anas. Kami mendapatkannya dari jalur Anas, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah dalam kitab beliau Tawdih Syarah Al-Jami'i Shahih, yaitu Syarah Sahih Bukhari beliau, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebagian rambut beliau yang dicukur waktu haji wada itu kepada Ummu Sulaim dan kepada Abu Talhah. Makanya Anas mendapatkan itu karena Anas jelas anak dari Ummu Sulaim dan anak tiri dari Abu Talhah. Kemudian rambut tadi dipelihara oleh keluarga Anas, lalu sebagiannya diberikan kepada Muhammad bin Sirin. Keluarga Sirin dan Muhammad bin Sirin termasuk mendapatkannya juga. Dan ini biasa mereka gunakan untuk tabarruk, dimasukkan ke dalam cawan yang berisi air, kemudian kemudian diminumkan kepada orang sakit sehingga sembuh. Nah, ini keberkahan dari rambut Nabi, karena Nabi memang diberkahi. Lain, itu keyakinan dari jin, ini barokah dari Allah. Nabi Isa mengatakan waja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah menjadikan saya diberkahi dimanapun saya berada. Mengusap orang yang buta maka menjadi sembuh, mengusap orang sakit belang jadi sembuh, mengusap tanah yang dibuat jadi burung betulan. Ini Nabi Isa. Nabi Muhammad juga memiliki keberkahan. Para nabi memang memiliki keberkahan. Makanya boleh dengan diusap maka langsung sembuh, dengan ini dan itu air jadi memancar. Ini memang nabi. Yang bukan nabi tentunya tak layak mengkiaskan diri kepada nabi. Ulama tidak rambut ulama. Tak ada apa-apa. Yang bukan nabi, tak ada di kalangan sahabat mengumpulkan rambutnya Abu Bakar As-Siddiq atau rambutnya Umar, tak ada. Tapi ini khusus untuk nabi, keberkahan zatiyah yang datang dari Allah diberikan kepada para nabi. Memang nabi lain. Baik. Makanya Hudzaim yang di dalam Sahihul Musnad, beliau waktu kecil pernah diusap kepalanya oleh Nabi.
Setelah beliau besar, setiap kali ada anak yang sakit atau hewan sakit didatangkan pada beliau. Kemudian beliau meludah ke tangannya sendiri, lalu tangannya diletakkan di bagian kepala yang pernah diusap Nabi waktu beliau masih kecil. Mengatakan Bismillah. Kemudian apa? Dengan usapan, yaitu dengan nama Allah di bagian usapan Nabi, lalu diusapkan usapan tadi kepada anak yang sakit atau kepada hewan yang sakit, langsung sembuh. Taklah kemudian sahabat, dengan badan saya sendiri tak, sahabat tahu badan saya tak seperti badan Nabi tentunya. Keberkahan dengan zatnya Nabi, bukan dengan zat masing-masing sahabat. Itu sahabat. Gimana dengan ulama-ulama yang bukan sahabat? Lebih layak untuk tidak dicari berkah zatnya. Ini khusus untuk para nabi. Makanya Anas tidak tabaruk dengan dirinya sendiri. Muhammad bin Sirin tidak tabaruk dengan zatnya Anas. Padahal mereka ulama-ulama nomor 1. Tapi tabaruknya adalah dengan zatnya Nabi yang mereka dapatkan. Hanya Nabi lah, dikhusus pada Nabi. Betul. Ya, karena dalil ada. Adapun untuk yang selain Nabi, pintunya memang ditutup. Syariat tidak mengajarkan itu karena ini akan membuka kesyirikan lagi nanti. Tabaruk dengan orang soleh, kembali ke kesyirikan zaman jahiliyah lagi. Semakin setelah mati justru semakin apa dikultuskan. Akhirnya orang menyembah berhala ujung-ujungnya nanti. Berkah dari orang tersebut. Berkah dari Uzza, siapa namanya? Lata. Naudzubillah. Lata asalnya adalah orang soleh di masa jahiliyah. Menurut keyakinan mereka. Iya. Nah, dicari berkah ujung-ujungnya memang disembah jadi patung Lata itu. Batu Lata. Faqal, maka Abidah mengatakan la antakuna, inilah waqi'atun li jawabil qasamil mahdhuf. Jawabil qasamil mahdhuf, yaitu menunjukkan ada sumpah tersembunyi, yaitu wallahi. Wallahi la antakuna indi sya'rah. Demi Allah, sungguh seandainya saya memiliki satu helai saja. Ini tak marbutohnya bukan menunjukkan mu'annas, bukan menunjukkan mubalaghah, tapi tak marbutohnya menunjukkan apa itu? Adat, bilangan satu, sya'rotun, artinya satu helai. Jangankan rambut yang banyak, satu helai saja kalau saya memiliki minhu, kata Al-Karmani, yaitu minan Nabi, atau dari rambutnya Nabi, ahabbu ilayya minat dunia, lebih saya sukai daripada dunia. Iya, orang zaman sekarang mungkin rela untuk melepaskan satu ketul emas kalau tahu dia akan membeli rambut Nabi. Kadang rambut palsu aja orang boleh tertipu itu. Tapi kalau tahu ini rambut asli dari Nabi, seluruh dunia pun lebih saya rela untuk melepaskannya. Yang penting saya mendapatkan rambut Nabi tadi, karena berkahnya sangat besar. Wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalam dunia ini. Makanya disebutkan oleh Ibnul Mulaqin rahimahullah, dan ini ma'ruf, ada juga di dalam, kalau tak salah Anda dapatkan dalam Syiar A'lamin Nubala, yaitu dalam biografi Al-Khalid Ibnul Walid rahimahullah, di dalam perang apa itu, kalau tak salah setelah perang melawan Musailimah Al-Kadzdzab, perang melawan Bani Hanifah itu. Beliau menyuruh orang-orang jangan pulang dulu. Beliau cari peci. Orang-orang pun berusaha membantu untuk mencari peci beliau. Peci ya istilahnya ya, kopiah itu. Kopiah. Iya. Setelah ditemukan, mereka lihat ini murah saja pecinya ini. Sementara Khalid memiliki apa? Ghanimah banyak sekali, dan beliau sedekahkan ke orang-orang, ke pasukan. Tapi sekitar peci yang semurah itu kenapa dicari-cari sampai sekian lama? Beliau mengatakan, demi Allah yang saya inginkan bukan pecinya, tapi di dalam peci ini ada beberapa helai rambut Nabi. Inilah yang menyebabkan saya cari-cari. Baik. Nah, sebagian riwayat mengatakan, yaitu apa? Beliau tabaruk dengan itu di dalam peperangan. Selalu mendapatkan kemenangan, di antaranya adalah tabaruk dengan rambut Nabi yang dijaga di peci beliau. Iya, barokah. Dan Khalid Ibn Walid melaksanakan apa yang dinasihatkan oleh Umar, yaitu walaupun suasana perang tetap memakai peci, tetap apa? Menjaga tradisi Islam, bukan tradisi orang barat atau orang mana. Peci bagian dari Islam selain sorban. Baik. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Syarah Sahih Muslim, di dalam hadis ini ada dalil, yaitu bolehnya bertabaruk dengan rambut Nabi ataupun yang lainnya, yaitu
ataupun bagian-bagian dari jasad Nabi yang lain. Baik, mungkin apa baju yang pernah ditinggal oleh Nabi, itu dijaga baik-baik oleh Aisyah dan seterusnya. Dan juga kata Imam An-Nawawi dan seluruh pensyarah, yaitu hadis ini menunjukkan bahwasanya rambut Nabi itu suci. Walaupun dimasukkan ke dalam air, airnya tidak kemudian jadi mustakmal dan najis barangkali atau apa, tetap dia itu suci. Dan apabila rambut Nabi suci, demikian pula rambut seluruh adamiyin, rambut seluruh manusia juga suci. Kemudian ada pertanyaan, itu kan mungkin rambut Nabi, memang rambut Nabi khusus. Rambut orang lain tetap dia itu najis dan menajiskan air. Maka ini dibantah oleh Al-Karmani dan jumhur ulama. Mereka mengatakan, demikian pula Al-Hafidh di dalam Fathul Bari, bahwasanya asal dari syariat itu umum untuk semua. Apa yang Allah bolehkan untuk Nabi, Allah juga bolehkan untuk umat ini. Apa yang berlaku pada Nabi juga berlaku untuk umat ini, kecuali jika ada dalil yang khusus. Makanya Al-Hafidh mengatakan dakwal khususiyah tahtaju ila dalil. Dakwaan yang mengatakan ini khusus untuk Nabi itu perlu dalil, karena asal dari amalan dan keadaan Nabi itu memang jadi teladan kita semua. Berarti yang benar, dan ini pula yang dirojehkan oleh Imam Nawawi, adalah sebagaimana rambut Nabi itu suci walaupun sudah dipisah dari pemiliknya, demikian pula rambut seluruh umat manusia. Dan dengan sebab itulah Imam Bukhari meriwayatkan ini di dalam kitab Sahih ini. Imam Nawawi membahas itu untuk terkait dengan hadis yang berikutnya, hadis Anas Ibnu Sirin dari Anas terkait dengan rambut Nabi juga. Yaitu apa? Intinya rambut manusia itu tidak membuat ternajisinya air yang terkena rambut tadi, walaupun rambut itu sudah dipisah dari pemiliknya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.